Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta MPLS SMPDKP Kedamaian tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum materi saya sampaikan, perlu saya perkenalkan dulu pada anak-anakku sekalian peserta MPLS. Nama saya Subandi. Saya di SMPDKP sebagai Wakasiswaan. Dan anak-anakku sekalian, untuk materi pada pagi hari ini saya sampaikan yaitu tentang disiplin berlalu lintas dan anti narkoba. Perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwa disiplin berlalu lintas tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang di dalamnya berisi tentang lalu lintas dan angkutan umum. Pengertian disiplin berlalu lintas merupakan ketaatan dan kepatuhan seseorang pada saat berada di jalan. Dengan disiplin berlalu lintas mencerminkan sikap disiplin nasional yang menunjukkan martabat dan harga diri bangsa. Ini perlu diketahui anak-anak peserta MPLS bahwa pemakai jalan terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, pemakai pejalan kaki. Yang kedua, bersepeda. Ketiga, bermotor. Dan yang keempat, pakai mobil. Yang berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan. Ini tentang rambu-rambu lalu lintas. Marilah kita patuhi tentang cara berlalu lintas. Ini kalian sudah semua tahu bahwa rambu-rambu lalu lintas seperti ini, ya. Terus yang berikutnya, tidak boleh berboncengan 3 orang atau lebih dari 1. Itu tidak boleh apabila berada di jalan. Ini yang berikutnya, sanksi pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ini diantaranya adalah 1. Pengendara tanpa STNK sanksi penjara 2 bulan atau denda 500.000. Yang kedua, tidak memiliki SIM, ini pidana 4 bulan atau denda 100 juta. Yang ketiga, pengemudi atau berkendara tidak wajar, pidana kurungan 3 bulan atau denda 750.000 rupiah. Ini banyak sekali contoh-contoh yang terkena sanksi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Makanya jadi disiplin berlalu lintas ini menjaga untuk keselamatan diri dari orang lain. Ini perlu diketahui bagi anak-anak peserta MPLS. Yang berikutnya tentang materi narkoba. Ini perlu diketahui bahwa narkoba ini adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan atau zat aditif lainnya. Bahan atau zat kimia yang jika dimasukkan dalam tubuh baik secara oral atau dihisap maupun disuntikkan akan dapat mengubah pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Ini ada 3 penggolongan menurut efek yang ditimbulkan daripada penggunaan narkoba. Yang pertama, depression atau depresi. Yang kedua, timbul stimulan atau stimulan. Yang ketiga, timbulnya halusinogen atau halusinasi. Ini bagi orang-orang yang sering sekali menggunakan narkoba, dampak negatifnya seperti ini. Ini contoh depression. Ini tidak berarti membuat pemakai merasa depresi. Contohnya adalah golongan
opioid, alkohol, ganja. Ya, ini salah satu contoh daripada orang yang pengguna depresi ini. Yang kedua, ini dampak stimulin atau stimulasi. Ini contohnya kokain, amfetamin, sabu-sabu, ekstasi, nikotin, kafein, tablet pelangsing atau dopamin, sanorek. Ini dampak halusinogen. Ini contohnya adalah jenis narkoba LSD, magic, mesorim, meskalin, PCP, dan ketamin atau yang terakhir adalah ganja. Ini bagi orang yang seringkali dampaknya pengguna narkoba ini punya alasan penyalahgunaan. Di antaranya zat mudah didapat atau dan murah. Yang berikutnya rasa ingin tahu yang besar. Berarti ini rasa ingin tahu bagaimana sih rasanya ganja itu, bagaimana rasanya sabu-sabu itu. Ini alasan pengguna penyalahgunaan. Yang ketiga ingin mencoba karena penasaran. Ini. Yang keempat ingin bersenang-senang. Yang kelima ingin ngetren atau istilahnya itu gaul. Ini zamannya masa muda ini. Yang terakhir perasaan tertekan atau depresi. Ini alasan orang-orang yang menyalahgunakan jenis narkoba. Bagaimana alasan penyalahgunaan? Yang pertama, pengaruh teman. Ini bisa mempengaruhi orang yang bisa menyalahgunakan jenis narkoba. Yang kedua, alasannya agar diterima lingkungan di sekitar. Yang ketiga, pelarian dari kebosanan dan kegetiran hidup. Keempat, ingin meningkatkan rasa percaya diri. Yang kelima, sikap anti kemapanan. Ini salah satu dari alasan penyalahgunaan jenis narkoba. Faktor risiko ini pada diri pengguna atau diri seseorang yang sering menggunakan narkoba. Yang pertama, faktor dasar atau suka menyendiri, suka melawan atau memberontak, suka mencari hal-hal baru. Kedua, melihat teman sepergaulan sebagai pecandu narkoba. Yang ketiga, tidak mampu menolak narkoba secara tegas. Ini dari teman-teman. Yang keempat, sikap permasif terhadap perilaku yang bermasalah. Ini faktor risiko. Ini pada keluarga, ini memiliki riwayat sebagai pecandu. Yang kedua, keluarga selalu cekcok. Ketiga, manajemen keluarga yang buruk, artinya manajemen keuangan, ya, ini bisa mempengaruhi. Yang keempat, perilaku orang tua yang terlalu kasar, keras, dan tidak konsisten. Yang terakhir, sikap orang tua yang terlalu permisif terhadap perilaku anak yang cenderung berisiko. Ini faktor risiko di masyarakat. Yang jelas, karena ketersediaan narkoba. Yang berikutnya, kemiskinan atau kemelaratan. Yang ketiga, transisi dan mobilitas penduduk. Yang keempat, hubungan masyarakat yang renggang. Ini sangat berpengaruh di hidup di masyarakat. Ini ciri-ciri pengguna narkoba. Ada 6B. Yang pertama, bohong. 2, bolos. 3, blow on. 4, bego.
5 bengong, dan yang terakhir adalah bolot. Ini tanda dini pengguna narkoba. Ini perlu ketahui anak-anakku sekalian peserta MPLS. Yang pertama, prestasi menurun. Suka bolos dengan alasan yang tidak jelas. 3, mulanya periang jadi pemurung. 4, suka menyendiri atau mengurung diri. 5, kamar yang biasa rapi jadi berantakan. 5, cari banyak alasan agar dapat keluar dari rumah. Yang terakhir, cara berpakaian tidak rapi. Ini diantaranya tanda-tanda dini pengguna narkoba. Bagaimana tanda dini pengguna narkoba? Tidak mau lagi makan bersama keluarga, tidak mau. Wajah pucat dan kuyu, mata dan hidung berair, tangan gemetar, selalu gelisah, badan lesu dan berat badan menurun, yang terakhir adalah susah tidur. Ini efek narkoba ini. Yang pertama depression, halusinogen, dan yang terakhir adalah stimulus. Ini ciri-cirinya ada jelas, sudah jelas ini, di mana depression ini ada rileks atau mengurangi ketegangan, bicara kacau, tidak dapat kendali. Terus halusinogen sangat beragam, tidak punya gambaran ruang dan waktu, perubahan mental yang hebat, dan sebagainya. Kalau timbul stimulus, ini lebih waspada atau bergairah, rasa senang, nafsu makan hilang, meningkatkan denyut nadi dan tekanan darah, suka tidur, dan sebagainya. Ini ketergantungan bagi anak-anak yang kecanduan narkoba. Suatu keadaan kebutuhan fisik dan atau psikologis terhadap zat yang terjadi akibat pemakaian zat secara terus-menerus atau sekali-kali. Ini gambaran secara fisik gimana, psikologis itu gimana ya. Ini contoh jelas ini dari dampak efek ketergantungan seseorang yang pengguna narkoba. Bahaya penyalahgunaan narkoba ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, dari diri pribadi, merubah kepribadian pemalas dan masa bodoh, menyusul dari sendiri, mudah terserang penyakit, mudah hubungan seks yang tidak aman. Dari keluarga, tidak ada sopan santun, mengurus harta keluarga, cemarkan nama baik. Dari hidup di lingkungan, ini lakukan kejahatan atau pencurian atau kekerasan, mengganggu ketertiban umum, dan disebabkan karena kecelakaan, karena penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir ini BGS, ya, rusaknya satu generasi muda, hilangkan rasa patriotisme sehingga mudah dipengaruhi untuk hancurkan bangsa. Ya, demikian tayangan dari saya tentang disiplin berlalu lintas dan anti narkoba. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tahu gue Roman materi apa tuh kekurangan tinggal sampai di mana ya?